Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Wahyu DRM dalam podcast Ruang Inspirasi. Selamat datang di podcast ketiga Ruang Inspirasi yang akan membahas segala sesuatu yang mungkin kamu butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terkait itu dengan kenyamanan kamu, psikologi kamu, serta mungkin bisa jadi beberapa trik dan kiat agar kamu bisa menjadi yang lebih baik dibandingkan diri kamu yang sekarang. Kali ini saya akan membahas mengenai kiat terkeren agar kamu bisa populer di sekolah. Percayakah kamu bahwa kehidupan sekolah adalah masa-masa yang paling indah? Sesuai dengan lagunya Chrisye, masa-masa paling indah adalah masa-masa di sekolah, kisah kasih paling indah, kisah kasih di sekolah. Tapi kalau saya sih percaya, tapi sayangnya saya melewatkan kehidupan sekolah saya tanpa menjadi apa-apa. Maksudnya saya lulus sebagai siswa biasa saja, padahal saya cukup tahu bagaimana caranya menjadi siswa yang terkenal di sekolah. Tapi tunggu dulu, apa sih untungnya menjadi terkenal di sekolah? Kamu mungkin juga pengen jadi terkenal di sekolah kan? Jadi, jika kamu salah satunya ingin menjadi orang terkenal di sekolah, kamu harus dengerin dulu podcast Ruang Inspirasi ini, karena Ruang Inspirasi ini akan menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kamu, khususnya bagi kamu yang ingin menjadi terkenal di sekolah. Menjadi terkenal atau populer di sekolah punya keuntungan yang banyak loh. Tapi perlu diketahui, keuntungan tersebut bisa didapatkan asalkan kita mendapatkan keterkenalan atau kepopuleran itu dengan cara yang baik. Mungkin beberapa trik berikut akan membuat kamu menjadi terkenal di sekolah. Salah satu keuntungan menjadi populer atau terkenal di sekolah adalah banyaknya guru dan pegawai sekolah yang akan mengenalmu. Jadi, dari hal ini kita akan sangat terbantu loh, termasuk dalam urusan belajar mengajar di sekolah ataupun khususnya di dalam kelas. Ketika para guru mengenalmu, kamu akan mendapatkan perhatian lebih, dan perhatian lebih itu akan membuat kamu lebih semangat dan giat dalam belajar. Selain itu, kamu akan mudah mendapatkan banyak teman. Siswa yang terkenal tentu saja akan mudah mendapatkan teman. Teman atau relasi yang banyak akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sekolah. Selain itu, kamu memiliki banyak teman dan mampu berteman baik dengan mereka. Mereka akan mau memberikan bantuan padamu saat kamu butuh. Selain itu, kamu akan mudah dalam mendapatkan beasiswa. Ketika kamu menjadi terkenal di sekolah, kamu akan mendapatkan perhatian lebih dari pihak sekolah ataupun teman-temanmu. Lebih dari itu, kakak dan adik kelasmu akan memperhatikanmu. Untungnya apa? Untungnya mereka akan kepo dengan latar belakangmu. Dan jika kamu memang pantas, kamu akan direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa. Ingat ini ya, menjadi terkenal di sekolah tidak hanya anak-anak dari orang yang kaya. Ada yang bermotor bagus, bermobil bagus, tapi dengan kemampuanmu menjadi seorang yang terkenal, kamu dari seorang yang biasa ataupun yang kurang mampu juga bisa mendapatkan kepopuleran dan keterkenalan kamu dengan cara yang baik pula, seperti itu. Selain itu, ketika kamu menjadi seorang yang populer, kamu dapat memberikan pengaruh kepada pelajar lainnya. Keuntungan menjadi terkenal ini pasti akan lebih didengar dan pasti akan lebih menarik jika kita seriusi, karena memberikan pengaruh adalah suatu hal yang baik gitu ya, apalagi pengaruh itu pengaruh yang baik juga. Misalnya kamu seorang yang biasa saja tapi mempunyai nilai yang baik, kemudian kamu dikenal oleh guru dan tenaga pendidik yang ada di sekolahmu, tentu orang yang lain pun juga akan berupaya untuk mendekatimu, sehingga
setiap sesuatu yang kamu lakukan akan bermanfaat bagi mereka. Setidaknya suatu hal yang kecil yang bisa memberikan respon positif akan menjadi suatu hal yang baik pula, khususnya bagi pelajar yang sesama denganmu, seperti itu. Sehingga kamu juga akan menjadi role model atau orang yang dijadikan panutan dan bisa juga menjadi trendsetter. Bayangkan jika kamu jadi pelajar yang terkenal, kemudian kamu sharing ke perpustakaan, otomatis mereka juga akan mengikuti trenmu ke perpustakaan juga. Atau misalnya kamu orang yang biasa-biasa saja dengan kemampuan yang luar biasa dan bisa menjadi suatu bentuk yang bagus untuk kedepannya, baik dalam bentuk segi penampilan atau perwatakan, atau bisa jadi dengan tutur dan gaya bahasamu, tentu juga akan menjadi hal yang baik juga bagi mereka. Otomatis hal ini akan membanggakan kedua orang tuamu. Bagaimana tidak, mereka akan menjadi senang ketika guru-gurumu memuji dan menyanjungmu ketika berada di depan orang tuamu, atau bahkan ketika kamu menerima raport sekolah, kamu akan menjadi orang yang luar biasa lah, pokoknya seperti itu ya. Dan bisa jadi nanti setelah kamu tamat, namamu akan selalu disebut-sebut oleh sekolah. Dan bisa jadi nanti ketika kamu tamat dari kuliah ataupun akan mencari pekerjaan, itu merupakan peluang yang besar bagimu untuk kembali mengabdi di sekolah, baik sebagai guru ataupun tenaga pendidik, seperti itu. Ternyata jika kita bicarakan tadi, banyak juga ya keuntungannya menjadi terkenal di sekolah. Namun apakah kamu ingin menjadi terkenal juga? Tapi jangan buru-buru bilang iya ya, karena ada beberapa cara menjadi terkenal di sekolah yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, pasang niat. Ini suatu poin penting nih. Niat kamu menjadi terkenal itu apa? Karena jika kamu niatnya sembarang saja atau tidak menjadi suatu niat yang baik yang tertulus, bisa jadi apa yang kamu inginkan itu tidak tercapai, ataupun bisa tercapai tetapi tidak memberikan dampak yang positif bagimu, sehingga itu tidak akan memberikan banyak manfaat dan berharga di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang penting itu adalah bangun pribadi yang positif. Menjadi terkenal itu kan butuh usaha. Saya menyarankan kamu menjadi terkenal secara instan dengan membuat sensasi atau semacamnya. Jangan misalnya mencaci maki, ini itu dan lain sebagainya, menjadi terkenal, membuat video yang kontroversi. Tapi ketahuilah bahwa keterkenalan yang instan akan cepat memudar, dan itu akan merusak psikologi kita. Cara terbaik menjadi terkenal tentu saja dengan membangun pribadi yang positif, baik dari segi akhlak atau budi pekerti, moral, agama, dan sebagainya. Masa maunya jadi terkenal di sekolah saja? Kalau kamu menjadi orang yang terkenal, bangunlah pribadi yang positif, sehingga kamu juga bisa terkenal di manapun kamu berada, sehingga positiflah yang kamu hasilkan jika kamu menjadi pribadi yang positif. Kemudian trik keduanya adalah jadilah siswa yang aktif di kelas, meskipun tidak bisa jadi juara kelas. Aktif di kelas bukan berarti kamu harus overacting, tapi memang jadikan diri kamu itu seorang yang bisa bertanggung jawab, mampu berusaha dan selalu menjawab materi yang disampaikan oleh guru, sehingga setidaknya dengan usaha yang kamu lakukan, perhatian itu akan tertuju padamu. Berbanding terbalik dengan orang yang pintar, tapi kepintarannya itu hanya diperlihatkan di depan guru tapi tidak di depan teman-temanmu, maka yang akan mereka dapatkan hanya kepopuleran di depan para guru, tapi tidak pada teman-temanmu. Orang-orang seperti ini biasanya mereka akan merasa baik saja ketika mereka di sekolah, tapi di lapangan kita belum tahu. Karena orang yang lebih mudah bergaul dengan lingkungan tentunya akan lebih mudah menang tren dan populer di kalangan mereka. Tentu jika kamu cewek,
cowok akan lebih mudah, tapi jika kamu cewek, sesuaikan dengan apa yang kamu bisa lakukan ya. Kemudian lebarkan sayap pertemananmu. Ini yang saya bicarakan tadi, bahwa orang yang terkenal itu adalah orang yang memiliki banyak teman. Jadi jika ada selang waktu bertemu dengan teman yang lain, jangan hanya berada di dalam kelas saja, atau hanya jangan berteman dengan satu kelas saja, tapi bergaullah dengan teman seangkatan, atau bisa jadi kakak kelas atau adik kelas. Karena pertemanan yang baik tentu akan menjadi suatu hal yang bermanfaat yang luar biasa bagimu. Misalnya kalau kamu satu jurusan, bergaullah jangan hanya dengan satu jurusan saja, tapi dengan jurusan lain. Bisa jadi kamu butuh sesuatu dan teman beda jurusan itu dapat membantumu, sehingga ini menjadi suatu bentuk pertemanan yang baik, dan kamu akan terjerumus juga kepada pertemanan yang baik juga. Satu hal yang menjadi inspirasi bagi anak-anak sekolah itu adalah bergabung dengan ekstrakurikuler, OSIS ya gitu. Jadi aktif di OSIS itu juga akan perlebar jaringanmu. Aktif di kegiatan siswa itu menjadi suatu tempat kamu dalam berorganisasi dan mengembangkan cara berpikirmu dan cara kamu bersosialisasi. Karena apa? Dengan memperlebar jaringanmu, selain itu kamu juga akan belajar berkomunikasi dengan lebih baik, dan itu akan membantumu untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkunganmu. Kalau kamu perlu, calonkan diri sebagai ketua OSIS, karena menjadi anggota OSIS bisa membuatmu lebih terkenal dibandingkan cara yang biasa saja. Tapi tidak banyak juga yang menyatakan bahwasanya menjadi ketua OSIS itu memberikan pengaruh yang lebih besar, karena pada dasarnya orang yang sederhana tapi mempunyai cakupan dan wawasan yang luas serta menjadi perhatian bagi lingkungannya akan menjadi lebih baik dibandingkan kamu harus menjadi ketua OSIS. Karena ketua OSIS intinya itu ada satu lonjakan atau capaian yang bisa kamu lakukan, tapi tidak semuanya harus dengan ketua OSIS. Tidak mungkin kan di satu sekolah itu semuanya jadi ketua OSIS, seperti itu ya. Seringlah membantu orang lain dengan ikhlas, karena dengan membantu orang dengan ikhlas itu akan menjadikanmu suatu orang yang punya kesan yang lebih baik. Karena ketika kita menjadi seseorang yang lebih baik, tentunya orang akan lebih banyak mengenal kita. Gitu. Dan pertahankan citra baikmu dengan menjaga diri, dan jangan pernah korbankan citramu dengan hal yang tidak baik. Intinya, tanyalah pada hati kecilmu setiap apa yang ingin kamu lakukan. Jadi intinya itu, kalau mau menjadi pelajar andalan, populer yang terkenal, lakukan prestasi itu dengan sewajarnya saja. Bangunlah psikologi yang baik bagi dirimu, kemudian itu akan berpengaruh juga bagi orang yang di sekitarmu. Pahamilah bahwa seseorang yang baik tentu bukan hanya dia populer di depan orang saja, tetapi memang populer pada dirinya sendiri. Sesuai dengan podcast saya sebelumnya, mencintai diri sendiri itu adalah upaya yang bagus supaya orang juga mencintai dirimu. Jika kamu sudah mencintai dirimu, maka orang yang lain juga akan mencintaimu, dan kepopuleran yang kamu inginkan itu akan bisa kamu dapatkan. Demikianlah podcast Ruang Inspirasi, podcast yang memberikan inspirasi dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini sehingga bisa memberi inspirasi dan semangat wawasan bagi kita semua. Saya Wahyu DRM pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.